Nabi sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdalu min ibadatil jahili ay naumul alimi allazi yura'i adabal ilmi afdalu min ibadatil jahili allazi la ya'lamu adabal ibadati. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidurnya orang alim lebih afdal, lebih mulia kebanding daripada ibadahnya orang jahil. Tidurnya orang alim kata Nabi itu lebih afdal, lebih mulia kebanding daripada ibadahnya orang jahil. Nah, ini artinya kita disuruh punya ilmu begitu, makanya ya jangan sampai kita menjadi orang jahil. Ya, jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Ya, jadi kita disuruh punya ilmu. Dengan kita ngaji, mudah-mudahan kita punya ilmu. Jadi nggak bodoh kita, sehingga dikategorikan bukan orang yang jahil. Ya, jadi kita ibadah itu berdasarkan ilmu. Karena tidurnya orang alim itu lebih afdal, lebih mulia kebanding daripada ibadahnya orang jahil, orang bodoh. Artinya naumul alimi allazi ra'i adabal ilmi, tidurnya orang alim yang dari tidurnya tuh dia menjaga adab-adab ilmunya. Orang alim kalau tidur ditahu adabnya, ya baca doa, ya sekali baca doa terus ya nanti dia selalu melaksanakan tuh ya adabnya, ya dia berbaring di atas lambung kanannya. Nah itu begitu diarahkan ke kiblat. Nah sehingga tidurnya orang alim jadi lebih mulia karena di tidur ada ilmunya gitu. Jadi sebelum ditidur dia punya wudu begitu. Kemudian pada saat dia merebahkan dibaca doa-doanya, minimal dibaca bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika amu, dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali dibaca lagi kulhu 3 kali. Itu orang alim kalau mau tidur begitu tuh. Sehingga Pak, pantas tidurnya orang alim bisa lebih mulia kebanding daripada orang jahil ibadah. Ya, kalau orang jahil ibadah Pak, mungkin dia ibadahnya sekedarnya aja, dia kagak tahu ilmunya. Nah itu begitu. Makanya masya Allah kita kalau tidur tuh supaya dapat nilai ibadah begitu. Ya bismillah. Ada yang baca ngamalin baca bismillah berapa kali? 21 kali. Kita pernah tidur ngamalin baca bismillah 21 kali? Pernah ya? Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Ya 21 kali kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu di dalam beberapa kitab saya baca, orang kalau mau tidur baca bismillah 21 kali insya Allah dijaga dari berbagai macam ya kerusakan, pencurian dan lain sebagainya. Ya, coba dah Bapak Saudara amalin. Ya, kita kalau mau tidur baca bismillah berapa kali? 21 kali. Kata Nabi, Siti Aisyah, kalau kamu mau tidur hatam Quran dulu. Begitu. Ternyata baca kulhu 3 kali. Ya, kita baca kulhu 3 kali. Ini yang Nabi namakan orang alim tidur itu dengan adab-adab ilmunya, sehingga lebih mulia kebanding ibadah orang jahil allazi la ya'lamu adabal ibadah, yang dia tidak tahu tentang adab-adab ibadah. Tata cara ibadah dia kagak tahu, dikerjain aja. Orang alim tidur dengan ilmunya, adab-adab tidur dia tahu, ya diamalin. Ya begitu. Makanya tidurnya orang alim bisa lebih mulia kebanding daripada ibadahnya orang jahil. Karena orang jahil ibadah enggak tahu ilmu, enggak berdasarkan ilmu. Begitu ya Bapak Saudara maksudnya. Ya, jadi artinya makanya kita selalu harus memiliki ilmu ya.
di mana saja. Ketika kita mau tidur tahu tentang ilmu tidur. Ketika kita mau ibadah tahu tentang ilmu ibadah. Itu namanya orang alim. Ya, bukan orang jahil. Wa bi riwayatin li Abi Nu'aim an Salman. Kemudian dalam riwayatnya Abu Nu'aim ya dari Salman bi isnadin dhaifin dengan sanadnya dhaif. Naumun ala ilmin khairun min sholatin ala jahdin. Tidur atas ilmu itu lebih bagus kembanding sholat didasari dengan kejahilan. Tidur tapi berdasarkan ilmu nilainya lebih bagus kembanding daripada sholat yang tidak didasari dengan ilmu. Jahil namanya. Artinya li'annahu qad yazunnul mubtil musahhihan. Karena kadang-kadang orang jahil yang kagak tahu ilmunya di ibadah disangka hal yang membatalkan dibilang benar sahih. Ini sebenarnya udah membatalkan. Orang yang kagak tahu ya dianggap masih benar aja. Ada orang sholat gerak sono gerak sini dimuter-muter aja begini. Ya udah melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut batal nggak deh? Batal. Ya, ada orang sholat sami Allahu liman hamidah, ini tangannya begini-begini aja, nggak ada tumak ninanya, langsung sujud. Bener nggak tuh kira-kira? Kagak bener. Itu namanya kan sholatnya jahil. Tapi kalau kita ngaji kita tahu, ya sami Allahu liman hamidah, tenang kita, ada tumak ninanya. Itu namanya sholat ada ilmunya. Ya, ada orang sholat ketika sujud begini Bapak Saudara. Mohon saya contohkan supaya lebih jelas. Saya pakai sorban. Ya. Kadang-kadang ada yang sorbannya lebih panjang lagi. Ya. Allahu Akbar diginiin. Allahu Akbar. Terus dia sujud lagi. Allahu Akbar. Kira-kira nih salat bener nggak? Salatnya bener nggak? Enggak. Padahal pakai sorban dia. Ya, sorban pakai peci haji. Nah ini namanya salatnya didasarkan dengan kejahilan. Gitu. Jadi salat begini dia. Iya sama aja ditutupin. Nah begitu. Enggak sah itu salatnya. Kecuali di begini kali. Di sholat dah begitu. Nah, saya mau sholat, saya taruh sorban saya di situ. Sekarang saya sujud di sini boleh nggak? Boleh. Nah itu namanya ada ilmunya. Sekarang dia sholat, ini sorbannya dipakai seperti tadi. Ya, ibu-ibu juga sama begitu. Ibu-ibu ya sholat, mukananya diginin. Dia sujud di atas mukananya. Karena dikata ini karpet nggak enak baunya. Ya, ini mukananya masih harum. Jadi mukananya dilebarin begitu. Nah, iya, disujud di atas mukananya. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Nah ini makanya segala sesuatu harus didasari dengan ilmu. Itu yang dikatakan sholat jahil. Sholat dia nggak ngerti ilmunya. Sholat mah sholat dia. Tapi benar nggak? Nggak benar. Disangkanya itu sholatnya sah saja, padahal itu sholat batal. Ya, nah seperti itu. Jadi pentingnya kita hadiri majelis ilmu begitu Bapak Saudara. Ya, jadi nggak apa-apa hadiri majelis ilmu sebentar, nggak usah lama-lama. Tapi nanti banyak manfaat yang ya didapatkan. Jadi dia sangka tuh yang membatalkan dianggap bener aja, bener. Wal mamnu'u jaizan, yang dilarang dianggapnya boleh aja. Ada orang sholat berjamaah nduluin imam mulu. Imam belum sujud dia udah sujud. Imam belum bangun dari sujud dia udah bangun. Ini ente imam apa makmum? Iya. Kalau jadi makmum ngikutin imam. Kalau imam belum bangun dari sujud jangan bangun dulu. Apalagi pakai ngintip segala. Gini. Jangan Bapak Saudara. Ya, ini namanya harus didasari dengan ilmu. Ya.
Kalau seandainya begitu batal Bapak Saudara. Kita mendahulukan ya dalam sholat berjamaah 2 rukun berturut-turut itu batal. Ya, 2 rukun berturut-turut kita mendahulukan imam, batal. Atau kita sengajain lambat-lambatin. Ya, kita lambat-lambatin imam udah ruku kita diem aja. Imam udah iktidal kita diem aja. Sengaja doang gitu. Entah kenapa, batal enggak? Batal. Jadi mendahulukan nggak boleh, melambat-lambatkan juga nggak boleh. Kecuali beda kalau kita belum selesai baca Fatihah, ya itu namanya kita memang masih harus ngelanjutin baca Fatihah selama kita bukan makmum masbuk. Ya itu harus kita selesaiin dulu baca Fatihah. Kemudian udah selesai kita baru ruku, imam udah iktidal, nggak apa-apa. Ya karena memang posisinya kita wajib baca Fatihah. Nah inilah yang dikatakan ibadah harus didasari dengan ilmu. Kama qala Dirar ibnul Azwar as-Sahabi, sebagaimana dikemukakan oleh Dirar bin Azwar as-Sahabi min Abdillah, ya dari Abdillah, atau man abadallaha bijahlin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Jadi ada ya perkataan Dirar bin Azwar as-Sahabi dibilang begini, man abadallah, siapa-siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala bijahlin, dengan sebab kebodohan, dia ibadah kepada Allah tapi berdasarkan jahil, enggak ada ilmunya, kana mayufsidu, maka kerusakan aksara, lebih banyak, mimma yuslihu, dari apa yang ya didapatkan kebaikan dan kemaslahatannya. Jadi ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, ya ibadah dengan jahil, kebodohan, itu kerusakannya lebih banyak kebanding daripada kemaslahatannya. Itu begitu. Wa kama qala Wa'ilah ibnul Asqa, dan sebagaimana telah berkata Wa'ilah bin Asqa, al-muta'abbidu bi ghairi fikhin kahimarit tahun, ibadah tanpa didasari dengan ilmu fikih seperti himar tahun namanya. Jadi himar itu kan dikategorikan sebagai binatang bodoh, itu himar itu ya. Jadi orang ibadah tidak didasari dengan ilmu fikih seperti himar bodoh ya. Nah seperti itu. Makanya kita ibadah, apalagi sholat, harus kita tahu ilmu fikihnya, fikhus sholahnya harus dibenerin ya. Itu begitu, dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu harus benar-benar kita kaji berdasarkan ilmu fikihnya. Kita belajar fikih ya, nanti ketemu bab sholat itu kita benar-benar perhatiin tuh bab sholat, nanti bab wudu, begitu seterusnya ya. Jadi kita kalau sholat tanpa didasari dengan ilmu fikih berat itu. Makanya kalau ada orang bilang kembali ke Al-Quran dan hadis, ya kita kalau sholat kembali ke Quran doang bisa nggak? Kagak bisa. Kita jangan sok, ya. Iya kita jangan sok. Wah kita termasuk orang hebat. Udah nggak usah belajar fikih. Buat apa? Kembali ke Al-Quran dan hadis aja. Masya Allah. Kita nih belajar fikih, udah belajar hadis, belajar fikih, belajar Al-Quran, nggak lepas dari Quran hadis. Ya, jadi jangan dibilang kita yuk kembali kepada Al-Quran hadis. Emang kita selama ini nggak ke hadis sama Quran? Iya bener nggak? Iya. Ini kata-kata kelihatannya cakep tapi sebenarnya menyesatkan. Saudara-saudara, ayo kita kembali ke Quran dan hadis. Nunjuk, mohon maaf, emang selama ini kita nggak ke Quran hadis. Ya emang kita pedoman kita Quran hadis. Nah begitu. Belajar fikih berdasarkan Quran hadis. Ya
Begitu. Sebab kita kalau sholat nggak belajar ilmu fikih, bisa nggak? Nggak bisa. Coba cari dalilnya. Ya, bagaimana cara sholat? Nggak ada. Di dalam Al-Quran cuma bilangnya gini Pak. Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Kerjakanlah sholat. Kita kalau nggak belajar fikih, bagaimana dirikan sholatnya? Nah, nggak bisa. Iya. Dalam hadis ada shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana kamu melihat saya sholat. Sekarang saya tanya, Bapak saudara pernah ketemu sama Nabi? Pernah ngelihat Nabi sholat? Enggak pernah. Jauh abadnya, 14 abad yang lalu. Itu sahabat yang bisa ngelihat Nabi langsung. Oh begitu. Nah makanya nanti dari sahabat, dari tabi'in, ya ulama-ulama salaf, ya ulama khalaf dilanjutkan menulis ya bagaimana cara sholat Nabi. Itulah namanya fiqhus sholat namanya. Ya gitu. Jadi kita nih ya belajar fikih nggak lepas dari Quran hadis. Begitu ya Bapak Saudara. Jangan mau dikategorikan ya yuk kita kembali ke Quran hadis. Bilangin emang selama ini gue nggak ke Al-Quran ke hadis gitu. Kita selama ini emang Quran hadis ya, fikih Quran hadis ya, kita baca tasawuf Quran hadis ya, itu semuanya ya. Ada kan orang kagak mau, udah kita baca Al-Quran aja, ditafsirkan dengan sendiri. Nah itu jangan ya. Nah ini yang dimaksud seperti itu. Jadi ibadah harus didasari dengan ilmu fikihnya. Makanya orang belajar ilmu fikih insya Allah ibadahnya jadi benar ya. Orang belajar ilmu fikih ibadahnya jadi benar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, siapa-siapa yang belajar satu bab dari ilmu, satu pokok bahasan ilmu, ya'malu bihi, baik dia amalkan, aulam ya'mal, atau belum diamalkan, bihi dengan ilmu yang sudah dipelajari, kana afdala min ayusalliya al-faraqatin tatawuan, maka nilainya lebih afdol kebanding daripada dia sholat 1000 rakaat sunnah. Siapa yang belajar satu bab ilmu, baik ilmu itu udah diamalin atau belum, maka nilainya lebih bagus daripada dia sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Itu tatawu artinya sholat sunnah. Wahada, dan ini yadullu ala annal ilma asyrafu jauharon minal ibadati. Ini menunjukkan bahwa ilmu lebih mulia ya esensinya daripada ibadah. Ilmu lebih mulia kebanding daripada ibadah. Esensi ilmu itu lebih mulia kebanding daripada ibadah. Walakin la budda, akan tetapi harus mesti lil abdi, bagi seorang hamba ini maksudnya kita manusia, minal ibadati, untuk ibadah, ma'al ilmi, bersama dengan ilmu. Jadi mesti kita harus ibadah, tapi ibadahnya disertakan dengan ilmu. Jangan ngaji doang kagak ibadah, salah juga ya. Jadi kita harus ibadah, sebab tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Makanya kita harus ibadah, mesti ibadah. Namun ibadah kita harus disertakan dengan ilmu. Wa illa, kalau seandainya kita enggak mau ibadah, karena ilmu habaan mansura, maka ilmunya jadi sia-sia. Ya, habaan mansura, seperti kapas yang berterbangan gitu. Udah habis aja begitu. Sayang, nggak boleh. Debu yang berterbangan, ya itu namanya habaan mansura. Jadi ilmu kalau tidak didasari dengan ibadah, ya itu seperti habaan mansura, nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu, ya itu juga seperti keledai. Ya
Jadi jangan ya Bapak Saudara, dua-duanya tuh ibadah ya harus, karena memang itu tujuan kita belajar ilmu, harus ya semakin dekat kita kepada Allah, ibadah kita semakin tekun. Kamaru ya, sebagaimana diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Tidak ada orang alim dia tidak amalkan ilmunya kecuali Allah akan cabut ruhnya atas ghairi syahadah, yang bukan mati syahid. Wa nadahu munadin minas sama, dan akan dipanggil-panggil dari atas langit, ya fajir, hei orang yang celaka, khosiratin dunya wal akhirah, rugi dunia dan rugi akhirat. Tuh, ada orang punya ilmu nggak diamalin ilmunya, nggak mau ibadah, sama aja Allah cabut tuh ruhnya. Nanti ya ala ghairi syahadah, nggak bisa membaca 2 kalimat syahadat, nggak bisa. La ilaha illallah, nggak bisa. Sehingga nanti ya ada yang manggil-manggil dari langit, hei celaka, rugi ya, dunia dan langit rugi semuanya. Ya, ada orang alim tapi ya dia tidak mau ibadah karena dia nggak amalin tuh ilmunya. Wa an Umar bin Khattab, kemudian ada hadis dari Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi, sesungguhnya orang alim apabila dia tidak mengamalkan dengan ilmunya, la'anahul ilmu, maka dia akan dilaknat oleh ilmunya, min jaufihi, dari mulutnya sendiri. Tuh, jadi orang kalau alim ya tapi dia kagak mau amalin ilmunya, dilaknat dengan ilmunya juga, dikutuk dengan ilmunya juga, itu namanya dilaknat. Ya, dilaknat, dikutuk oleh ilmunya sendiri. Wa yal'anuhu kullu syai'in, kemudian dilaknat juga orang itu oleh segala sesuatu. Tola'at alaihi syamsu, sepanjang matahari terbit. Ya, jadi sepanjang matahari terbit semua makhluk yang ada di permukaan bumi mengutuk, melaknat orang yang punya ilmu namun dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Watak tubul hafazatu kulla yaumin khatman ala sahifatihi, dan malaikat hafazah menulis, itu namanya watak tubul hafazah, malaikat hafazah itu menulis setiap hari ya khatman, sebagai penutup ala sahifatihi, ya atas buku lapornya, hadza abdun aisun min rahmatillah. Tuh kata malaikat hafazah, ini adalah hamba Allah yang sudah putus dari rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abdallah, wahai hamba Allah, ya mudai'ah huquqi sayyidih, wahai orang yang menyia-nyiakan hak sayyidnya, ya man la ya'malu bi ilmih, wahai orang yang tidak mengamalkan ilmunya, alaika laknatallah, ya lazim atas kamu laknatnya Allah. Fa iza mata, apabila orang yang punya ilmu kagak ngamalin ilmunya, nanti pada saat mati, naza'allahu ruhahu, Allah cabut ruhnya, ala ghairi syahadah, dia kagak mampu membaca 2 kalimat syahadah. Suruh baca la ilaha illallah, kagak bisa. Wa yahrumu, dan Allah haramkan, ya, atau boleh juga ya wa yahrumul mautu, atau wa yahrumul mauta, Allah luputkan kematiannya, alal iman, atas iman. Tuh, jadi artinya ketika dia mati kagak bawa iman. Ya, jadi Allah ya luputkan kematiannya atas iman. Nauzubillah min dzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, siapa-siapa yang berziarah kepada orang alim, maka annama zaroni, seakan-akan dia berziarah kepada saya.
Kita ziarah berkunjung ke rumah orang alim sama seperti kita berkunjung ziarah kepada Rasulullah. Itu kata Nabi begitu. Wa man sopaha aliman, siapa yang berjabatan tangan musopaha dengan orang alim, pakaan nama sopahani, seakan-akan dia berjabatan tangan dengan saya. Itu kata Nabi. Wa man jalasa aliman, siapa yang duduk dengan orang alim, pakaan nama jalasani fid dunya, maka seakan-akan dia duduk bersama dengan saya di dunia. Wa man jalasani fid dunya, siapa yang duduk sama saya di dunia, ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah, nanti saya dudukkan orang itu bersama saya di hari kiamat. Ya Allah, enak gak tuh? Enak. Makanya kita ya datang ke rumah guru jangan malu gitu. Ente aja dah ke rumah guru, saya rasanya malu. Ke rumah guru malu, jangan datang. Siapa yang datang ke rumah guru sama aja datang kepada Rasulullah. Musopaha sama guru, jabatan tangan. Ya, jangan nggak berjabatan tangan. Siapa yang berjabatan tangan kepada gurunya orang alim sama aja berjabatan tangan dengan Rasulullah. Masya Allah. Duduk sama orang alim. Ya, jangan takut, jangan malu. Siapa yang duduk dengan orang alim nanti sama aja diduduk dengan Rasulullah. Siapa yang duduk dengan Rasul di dunia nanti akan ditempatkan lagi duduknya di hari kiamat bersama dengan Rasulullah. Tuh, enak gak kira-kira? Enak banget. Tuh, begitu Masya Allah. Ya, ini Rasulullah yang bilang seperti itu. Nah kemudian ya apalagi ya wa'an Anasin, ada hadis Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, siapa yang berziarah berkunjung kepada orang alim, faqad zaroni, maka sungguh dia ziarah kepada saya. Maksudnya saya Nabi. Ya, wa man zaroni, siapa yang berziarah kepada saya, siapa yang berziarah kepada Nabi, wajabat lahu syafaati, maka berhak dia mendapatkan syafaat aku, pertolongan aku. Wa kana lahu bikulli khatwatin ajru syahidin, dan setiap langkahnya ketika dia datang ke rumah orang alim itu diberikan ganjaran seperti orang yang mati syahid. Masya Allah, besar banget pahalanya. Wa ana Abi Hurairah, kemudian riwayat dari Abi Hurairah, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, man zara aliman, siapa yang berkunjung berziarah kepada orang alim, domintu lahu alallahi aljannah, maka saya jamin buat orang itu atas Allah surga. Tuh, Nabi bilang begitu, saya jamin dah, ya saya janji, ya berhak, ya atas nama Allah dia masuk surga. Wa an Ali bin Abi Thalibin, kemudian ada hadis riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, siapa yang berziarah kepada orang alim, aipi qabrihi, di dalam kuburnya. Nah ini yang udah meninggal. Kalau tadi ziarah berkunjung yang masih hidup. Nah sekarang dijelaskan lagi, siapa yang ziarah kepada orang alim yang orang itu udah meninggal di dalam kuburnya, berarti kita ziarah ke kuburnya. Summa qara'a indahu ayatan min kitabillah, kemudian dibaca di sisi kuburnya ayat dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Mau baca Fatihah, mau baca Al-Ikhlas, mau baca surah Al-Falaq, An-Nas, awal daripada surah Al-Baqarah, apalagi baca surah Yasin, itu kan termasuk ayat dari kitab Allah, surah-surah dari Al-Quran, ayat-ayat dari Al-Quran. A'tahullahu ta'ala bi'adadi khatawatihi, maka Allah akan berikan kepada orang tadi dengan sejumlah langkah-langkahnya kusuran fil jannah, gedung-gedung di dalam surga. Kusur itu artinya gedung, gedung-gedung di dalam surga. Ya Allah, makanya kita jangan lupa sama guru. Guru udah meninggal dunia, ziarah Jumat, ziarah. Kalau enggak setiap Jumat, sebulan sekali. Sebulan kali ya 2 bulan. Enggak mampu juga 2 bulan, 3 bulan. Enggak mampu juga
5 bulan sekali, setengah tahun sekali, setahun sekali. Masa ya, nggak pernah ziarah? Jangan ya. Itu begitu. Kita mengguru tuh harus tetap ya ada nyambung terus. Itu Mu'alim Syafi'i Azami, dia cerita waktu lagi ngaji. Saya ingat banget beliau bilang begini, saya kalau lagi baca kitab nih, kemudian lagi ada kesulitan, susah, kadang-kadang diziarah ke kubur gurunya, entar diajarin tuh, tahu-tahu dibaca kitab ngerti aja. Jadi masih diajarin sama guru tuh, begitu. Ya, itu begitu Bapak Saudara. Ini di belajar, yang satu masih di alam syahadah, gurunya udah di alam barzah, di alam ghaib, masih bisa. Masya Allah. Jadi itu kita sama guru jangan putus, tetap terus ziarah. Ya, itu begitu. Wa kana lahu bikulli harfin, dan adalah bagi orang tadi setiap huruf qara'ahu yang dibacanya ala qabrih di atas kuburnya, qasrun fil jannah, dibuatkan satu gedung di dalam surga, min zahabin, dari emas. Batu batanya dari emas. Kalau batakonya dari emas. Apalagi? Ya. Hebel dari emas. Begitu. Jadi bangunannya itu dibuat dari emas. Kadzafi Riyadus Shalihin. Demikianlah itu dijelaskan di dalam kitab Riyadus Shalihin. Nanti baru al-babus sanifi fadilati la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, para asatidzah, para tokoh masyarakat, sebelum kita tutup dengan doa, ini kita sudah berada di bulan Desember. Berarti sebentar lagi kita masuk tahun baru, tahun 2022. Saya sudah ya mencetak kalender. Nah, sengaja ini memang tahun ini saya lebih minta bantuan Bapak Saudara ya dari kalender ini ya, karena saya masih butuh ya dana untuk pembangunan pondok pesantren. Jadi ya kalender ini tujukan buat membantu infak pembangunan pondok pesantren At-Thahri Al-Muqlim di Anyer. Ya, jadi ini kalendernya Bapak miliki ya, nanti niatkan infaknya 50.000 rupiah. Ya, saya sengaja bawanya lebih ya 50 ya, ada 50 maksudnya bukan hanya yang di sini aja. Saya mohon sama antum Ustaz, sama Amar dan lain-lainnya sama antum ya, tolong disebarkan ke tetangga-tetangga jamaah-jamaah. Kan enggak semuanya ngaji ya, mungkin saudara-saudara kita banyak. Nah, kita berikan. Ini ada 50, biar jangan dipulangin lagi habis ya. Nah, 50. Nah, begitu. Ya, niatkan untuk infak sedekah pembangunan pondok pesantren At-Thahri Al-Muflihun. Mudah-mudahan banyak manfaatnya Bapak Saudara. Ya, sengaja memang saya di majelis taklim saya mohon bantuannya dengan kalender ini ya. Ya, bisa dipahami ya Bapak Saudara ya. Ya, terima kasih atas bantuan dan infaknya ya, dan juga bantuan nanti mengedarkan kepada jamaah yang lain. Ya, mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal muhajir boleh kali dibagiin ya. Iya. Setiap di rumah tuh kan ada, setiap ngelihat doain. Mudah-mudahan pondok pesantren Al